jodoh, takdir dan juga maut pasti sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Betul. Dan berbicara mengenai kepergian, tentu saja ini adalah satu hal yang pasti dalam kehidupan kita bersama-sama, bahwa pada akhirnya kita semua akan berujung dan juga bertemu dengan Sang Maha Kuasa yang Khalik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka yang sangat mengejutkan datang dari salah satu host Heart to Heart, Rian Ibram. Tepatnya pada tanggal 25 September 2022 dini hari, sang ayahanda Dr. Eng Januari Ritonga tutup usia. Tentunya kabar ini meninggalkan duka yang mendalam, terlebih untuk orang-orang terdekatnya. Namun bagaimanapun butuh keikhlasan untuk melepas kepergian seorang panutan dalam keluarga. Segenap kru Heart to Heart Trans TV mengucapkan turut berduka cita. Semoga kebaikan almarhum ayahanda dari Rian Ibram semasa hidupnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Beberapa waktu yang lalu menjadi viral di media sosial, ada seseorang yang meninggal dunia. Kemudian menjadi viral karena dalam postingan tersebut bahwa tidak ada tetangga, tidak ada keluarga yang mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Tetapi hanya ada perangkat desa yang membantu mengangkat jenazah. Pertanyaannya adalah, kemanakah keluarga dan juga tetangganya? Seperti apa tayangan yang kemarin sempat viral? Kita saksikan dulu dalam tayangan berikut ini. Heart sudah hadir bersama kita di studio Heart to Heart. Selamat malam, ada Ibu Sunarti. Selamat malam. Ibu Sunarti ini adalah Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya. Kemudian di sampingnya ada Ibu Lilik, betul ya? Ya, betul. Yang memposting di media sosial kemudian juga menjadi viral. Iya, betul. Ini sebenarnya Ibu Sunarti, apa yang terjadi? Kemana tetangga dan juga keluarga? Mengapa yang mengangkat jenazah adalah perangkat desa, aparatur sipil negara? Ya, terima kasih. Perlu kami luruskan bahwa kenapa pada saat itu kami selaku aparat desa segera menindaklanjuti adanya meninggalnya almarhum. Ini karena situasi keluarga juga baik ekonomi atau mental, sehingga siapapun yang menjadi kepala desa saya yakin akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Saya berpikir bahwa dengan kondisi itu mereka tidak mungkin untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pemakaman itu. Tadi disebut kondisi mental, kondisi ekonomi. Memang seperti apa kondisinya? Sangat memprihatinkan. Dari semua keluarga yang 7 orang ini hampir sama. Maksudnya 7 orang. Ada permasalahan dengan mental, keterbelakangan mental kah? Iya. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Berapa orang yang tinggal di rumah almarhum? 7. 7-7-nya mengalami masalah yang sama? Hampir semua sama. Wow. Beliau meninggal dunia di usia? 70 tahun. Dikarenakan? Sakit menua. Sakit. Berita pertama, berita duka tersebut pertama kali didapat oleh Ibu sebagai kepala desa dari siapa? Iya, kami mendengar dari pembicaraan salah satu teman. Kemudian kami langsung merapat ke rumah duka. Baik, lalu kemana tetangga? Oh iya. Biasanya kan kalau tetangga kita guyup sesuatu terjadi, apalagi ini orang meninggal dunia ya. Betul, tetangga meninggal dunia, biasanya akan saling bahu-membahu menyiapkan segala macam. Ini kemana tetangga? Oke, jadi gini, pada saat itu kan jam kerja. Satu lingkungan itu ada 49 rumah. Kemudian dari 49 itu 19 janda. Wow. Terus kemudian dari yang 13 orang makam warga itu menggali, yang lainnya ibu-ibu membantu di dapur dan meronce kembang. Terus kemudian kami juga segera melakukan hal yang lain untuk segera menyelesaikan itu. Ya, bagus. Soalnya juga ini ada yang beredar di sosmed ya Bunda, katanya ada yang bilang bahkan ini kena azab sampai nggak dianterin gitu kan. Jadi sudah diklarifikasi bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar. Berarti memang pada saat itu yang
diposting atau yang terlihat adalah yang sedang membawa kerandanya aja, Betul. sedangkan yang lain juga bekerja tapi nggak ada rekamannya. Betul, betul. Nah, Ibu Lilik sendiri itu tetangga atau warga sekitar atau gimana Bu sebenarnya? Saya warga. Warga. Dan Ibu yang merekam? Enggak. Oh bukan, jadi Saya gimana? dapat kiriman dari teman. Oh. Gimana? Ibu Dapat dapat kiriman dari teman? Dapat kiriman. Oke, terus Bu Jadi ceritanya gimana? bukan saya yang rekam, enggak. Oh, Jadi ibu nggak oke. tinggal deket dengan Enggak, rumah. enggak. Jadi Jauh. kayak misalnya di grup atau dari teman dapat Iya. postingan. Terus Iya. terus gimana Bu ceritanya? Ya udah saya share aja. Tapi kan saya nggak menyangka kalau itu viral gitu loh. Jadi orang-orang itu mengiranya orang ini dulunya nggak baik, gitu. Iya. Padahal ya nggak seperti itu. Gitu. Berarti ibu yang memposting ya. Iya, Kita iya. akan kasih lihat dulu buat Sweetheart di rumah seperti apa postingan dari Ibu Lilik beberapa waktu yang lalu yang akhirnya postingan ini menjadi viral di media sosial dengan segala macam asumsi netizen. Kita saksikan. Jadi itu adalah video klarifikasi dari Ibu Lilik ya. Dan Viral Ibu dan Lili juga gaduh di minta media maaf sosial. ya Tuan Bos ya. Ya. Iya. Tapi Ibu itu kan terpostingnya ada kata-kata atau ada tulisan-tulisannya itu di layarnya. Ya itu yang membuat viral. Itu yang Kayak tulis sinetron orang gitu. lain atau Aku memang sendiri. Oh, Ibu sendiri. Ya asal nulis terus saya post. Tahu-tahu udah apa? Saya tuh udah meledak gitu loh. Ramai. Terus aku privat. Paginya banyak DM ya udahlah terus itu dari saudara saya aku ditegur sama NU kan katanya suruh hapus. Ya udah aku menghargai saya hapus. Oh jadi sudah dihapus ya Bu? Sudah. Jadi apa kalimat yang Ibu tambahkan pada postingan tersebut? Kalimatnya apa ya? Aku lupa. Kurang lebih? Kurang lebih kayak sinetron, nggak ada yang melayat, hanya perangkat desa yang mengantarkan, seperti itu. Jadi akhirnya kan viral, orang punya asumsi sepertinya orang ini dulunya gimana kok sampai meninggal nggak ada yang nganter, itu. Tapi izin Ibu sempat mendatangi keluarga Iya, almarhum. iya saya datangin, Untuk meminta maaf secara langsung ya. secara langsung kemarin itu. Bu Lilik, apa pelajaran yang bisa dipetik atas kejadian ini yang Ibu lakukan? Ya pelajarannya untuk lebih hati-hati Ya. sama sosmed ya, gitu aja. Ya, kita juga berharap siapapun itu tentunya saring terlebih dahulu sebelum sharing. Yes. Mencari tahu faktanya terlebih dahulu. Karena ketika sudah diposting di media sosial, asumsi akan mulai bertebaran dari yang menyaksikan tanpa tahu kebenarannya seperti apa. Tapi pastinya kita juga berterima kasih banyak Ibu Sunarti sebagai kepala desa. Tentu saja sangat begitu peduli terhadap warganya, mereka yang membutuhkan. Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Sunarti ya. Dan pastinya kita juga berharap semoga keluarga yang ditinggalkan, keluarga almarhum diberikan ketabahan, kesabaran, dan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu kasih, Sunarti Ibu dan Lilik. juga tentu saja teman-teman yang berada di Desa Kedak ya. Di Kabupaten Kediri, semoga selalu diberikan kesehatan. Bu Bu Lilik, Lili sehat selalu. hati-hati kalau mau posting lagi ya. Dan berikutnya buat Sweetheart kita punya bintang tamu, ini keluarga yang sangat luar biasa sekali loh. Pasangan suami istri yang ternyata sudah 28 tahun bersama dan mereka memiliki persamaan. Sama-sama bisa membaca pikiran. Siapa? Aku jadi deg-degan nih Tuan Bos. Kenapa? Takut kebaca kalau aku masih Maaf, kangen Dewi Persik. maaf. Aldi, mereka membaca pikiran khusus buat yang punya pikiran. Siapakah keluarga yang satu ini, kita saksikan dulu profilnya. Baik Sweetheart, sudah hadir ini dia keluarga Romi Rafael. Selamat malam. Selamat malam semuanya para master seremoni. Wow, master ceremony. Bener nih, ada acara apa nih? Kita bisa nge-MC paketan bertiga nih. Apa, wedding anniversary ya, karena usia pernikahan sudah 18 tahun, pacarannya dulu 10 tahun. Pertanyaannya adalah berapa umur kalian? Nah, 24 umur saya. Dibalik, Balik. aku bisa baca pikirannya. Tuh 42. Jadi 18 tahun menikah. 18 tahun. Kemudian dikaruniai dua anak-anak yang sangat luar biasa, ada Xavier dan juga Sakila. Selamat malam. Tunggu Tuan Bos, Nyonya Bos. Ini temennya kan?
Anaknya. Anaknya, wow, awet muda banget loh kalian berdua sama kayak aku. Tetap nggak mau ketinggalan. Jadi ini keluarga yang apa ya, bisa kita bilang sangat unik sekali karena suami dan juga istri punya persamaan, bisa membaca pikiran gitu jadi ceritanya. Dua-duanya bisa apa gimana sih? Dilatih sih, bro. Oh ya? gitu. Dilatih dari kita pacaran, cuma memang belum diekspos aja, dilatih gitu. Oh, tapi kan sebagai orang yang bisa membaca pikiran, apakah ini berpengaruh nggak sih untuk hubungan suami istri membaca pikiran satu sama lain? Itu dia. Siapa dulu nih? Boleh dua-duanya langsung juga nggak apa-apa. Jadi sih bukan kayak baca prompter ya, tapi lebih ke pakai intuisi gitu sih, pakai perasaan, pakai feeling itu sih sebetulnya. Gitu. Jadi ya agak susah ngejawab tadi pertanyaan. Jadi lebih intuisi ya? Intuitively gitu. Oke, tapi kalau Safir sama Sakila, ada perasaan takut bohong nggak sih sama, manggilnya apa? Papa, mama atau apa? Manggilnya apa? Papi, mami? Papa, mama. Papa, mama. Ada perasaan takut untuk bohong nggak sih? Secara papa, mama bisa membaca gitu, bisa intuisinya tuh luar biasa. Takut sih. Kalau Gimana takut, ya? Takut nggak kasih jajan atau gimana? Kayaknya enggak deh. Aku jarang bohong sih. Aha. Sama kaum Aldi dong. Kamu jarang bohong? Kak, jarang bohong berarti ada tuh Kak. Ada bohongnya ya? Pernah dong pasti sebagai anak muda. Bohong. Mungkin ya white lie lah. Iya. Kalau Safir? Iya takut. Takut. Tapi pernah bohong nggak sih? Sekali, dua kali itu pernah nggak sih? Iya. Iya pernah. Ketahuan nggak saat itu? Ketahuan ya. Oh, ketahuan ya? Iya. Nggak enak ya jadi anaknya Robi Rafael ya? Tapi Safir dan juga Sakila melihat sosok orang tua kalian seperti apa sih? Kalau Safir melihat Ya. pasangan papa mama ini seperti apa? Papa mama yang seperti apa? Papa saya keren sekali, kayak tegas, wanting to be the best of me, you know. Supportive. Ya, Iya. sama papa pinter, sangat tactical ya. Oke. Galak nggak? Tegas. Tegas. Oh, tegas. Galak dan tegas itu beda ya. Tapi Sakila, sebagai seorang perempuan yang beranjak dewasa, apa yang kamu lihat dari sosok mama kamu? Ya aku lihat sih mama itu very confident. Confident. Itu yang kamu belajar dari mama kamu ya? Iya, mama juga orangnya baik. Terus juga bisa kayak sebagai temen curhat. Kalau ada masalah, aku biasanya ngomong sama mama kayak ya gitu deh. Itu satu hal penting karena tidak banyak, ya banyak sih, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak juga anak yang sungkan untuk curhat sama orang tuanya ya. Jadi kamu bisa curhat sama mama dan melihat kepercayaan diri luar biasa. Kita juga berharap kepercayaan dirinya bisa nular sama Safir dan juga Sakila sampai akhirnya bisa hadir malam hari ini di Heart to Heart secara perdana tayang ya. Thank you so much ya. Tampil di televisi. Terima kasih banyak Safir dan juga Sakila. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sweetheart di rumah, ini Sakila ternyata juga dia piawai dalam memainkan alat musik. Alat musik apa? Apakah kendang? Kita lihat dulu ya. Waduh. Nah itu Sakila lagi. Tuan bos, nyonya bos. Iya. Ternyata jago main suling dia. Hey, gitar. Sakila kan tadi malu padahal bagus banget loh itu. Kenapa? Keren. Aku shock aja nggak dikasih tahu kalau ditunjukin. Emang kita namanya juga heart to heart ya. Selalu nggak izin gitu. Tapi kamu main gitar itu hobinya sebenarnya dari kapan tuh? Aku baru mulai kapan ya? Kayak tahun ini kalau nggak salah, baru beberapa bulan doang aku, belum setahun lah. Sakila itu kemauan kamu sendiri atau papa kamu yang minta? Ayo dong main itu gitar ngapain emang- biar bisa masuk TV. Itu gimana tuh permintaan siapa sebenarnya? Itu emang benar-benar kemauan aku. Ya, aku dari dulu emang suka musik gitu, tapi baru kayak terwujudkan sekarang gitu, baru mainnya sekarang. Oke, Iya. so Romi Rafael kan muncul di layar televisi sudah begitu lama sekali dari dulu sampai dengan sekarang masih terus eksis. Apakah mengizinkan anak-anak juga untuk misalnya terjun ke dunia yang sama, kemudian untuk warawiri di televisi? Yang penting positif, tidak melanggar agama, saya support. Gitu aja sih. Oke, selama positif ya. Selama positif. Oke, tapi yang kita baru tahu ada fakta terbaru yang kita baru saja temukan, ternyata kedua anak dari Romi Rafael dan juga Uri Rafael, mereka memiliki satu kemampuan. Kalau kita bilangnya adalah anak indigo ya. Ada label indigo seperti itu. Bener gak sih apa yang kalian rasakan memang? Apa yang bisa kalian lihat? Dan apa yang bisa kalian temukan? Dulu dari kecil di rumah lama
saya punya teman imajinasi, saya pikir. Nah, terus ini teman imajinasinya aku kasih ceritakan ke mama saya. Mah, aku punya teman imajinasi pakaiannya gini. Terus mama saya cerita ke teman-temannya. Oh, itu tuh anak yang sudah meninggal di situ kayak. Iya. Saya ketemu sosok ini di bawah lemari wastafel. Itu kan kayak luas tuh, bisa tempat umpet itu. Nah, saya diajak ke situ. Sini, umpet di sini. Terus aku buka, masuk. Terus mama saya selalu tanya, kamu kenapa ngumpet di bawah lemari wastafel? Oh, ini ada teman aku. Iya, main lah ceritanya gitu ya. Padahal nggak ada. Okay. Tapi dia nggak pernah ganggu, nggak pernah iseng segala macam. Nggak pernah, Tapi baik. ngobrol gitu, bisa Ngobrol. Sampai sekarang masih? Enggak, udah ditutup setengah. Kan jadi akhirnya sadar ya, oh ini jangan-jangan nih kayak papanya nih Indigo gitu kan. Tapi kayaknya tidak full ditutup semuanya ya. Iya. Karena coba kamu lihat sebelah kiri kamu tuh. Masih ada tuh samping situ ya. Iya juga dong, kita bisa lihat nih. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan keluarga Romy Rafael, termasuk kabarnya akan ada satu eksperimen yang akan ditunjukkan buat kita semua di sini. Tetap bersama kami hanya di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Kembali lagi di Heart to Heart, Curahkan isi hatimu. Oke, Sweetheart, seperti janji kita tadi, sekarang seorang Romy Rafael dia akan melakukan sebuah eksperimen. So, are you ready? Yes. Let's go. Mau ngapain sih Karena ceritanya? programnya ini judulnya Heart to Heart, eksperimen saya judulnya Mind to Mind. Oh, Mind to Mind. Karena di tahun 1930, kalau mau di CU, di Zoom, ini Dr. J.B. Ryan dari Duke University di Amerika mencoba menemukan apakah manusia bisa mengirimkan informasi dari satu orang ke orang lain. Ini satu pengirim, satu penerima ini fotonya. Nah, Kayak kode Morse gitu. betul, ya? ini Dr. J.B. Ryan. Oke. Nah, menggunakan 5 simbol ini, diulang 5 kali jadi 25 totalnya. Tapi simbolnya cuma 5. Begitu. Nah, dan memang manusia memiliki intuisi tersebut begitu. Oke. Jadi di sini saya akan coba untuk para host kita di sini. Tapi saya nggak sendiri, istriku silahkan berdiri di sini. Ini dipakai dulu karena untuk meningkatkan intuisi indera paling dominan yaitu mata harus diturunin dulu. Oh gitu. Ya, Oke. ini aku bantu. Turun lagi. Oke, rambutnya dibenerin. Yes. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang sama seperti Dr. J.B. Ryan di Duke University, saya sih cuma bawa 5. Ya, ini simbol yang pertama yang dipakai. Iya. Itu lingkaran. Oke. Ya. Ini Aldi. Siap. Oke, Bang. Simbol lainnya Buat saya nih? ya dipegang dulu. Oh. Simbol lainnya adalah ini, ada 3 garis. Ya, ini Aldi. Oke. Simbol yang ketiga, tanda plus. Oke. Yes. Ini Aldi. Nah, simbol berikutnya adalah kotak. Yang terakhir itu adalah bintang di sini. Nah, Aldi ini semua simbolnya Aldi. Ini diacak-acak Aldi. Siap. Diacak-acak. Random ya? Ya, diacak-acak. Kalau Anda berpikir ini direkayasa udah diacak-acak Aldi, silakan master seremoni kita diacak-acak juga. Jadi kalau Anda berpikir ini direkayasa udah nggak mungkin kan Aldi acak-acak, beracak-acak sudah. Yes. Ya. Oke, Aldi sakunya kosong nggak? Kosong. Nah, Jangan sakunya dia dompetnya juga kosong dia. Mas, diacak-acak lagi. Emang nggak dibekalin istri, Bang? Diacak-acak lagi. Ya, lalu masukin di saku ini. Oke. Seperti biasa, masukin. Oke. Siap. Nah, sekarang Ibra berdiri di belakangnya Aldi. Ya, mungkin cue card-nya ditaruh dulu. Oke. Oke. Nah, tangan kanannya tunjukin ke pemirsa di rumah. Ibra aja. Ibra aja. Ya. Oke, masukin ke sakunya Aldi. Lalu kalau sudah diacak-acak, oke. Jangan dicubit. Oke, kalau Jangan sudah ambil dicubit. satu Ibra, ambil Dikocok, satu, dicubit. pegang di tangan seperti ini, ambil satu. Oke. Oke. Nah, berdiri sebelah Aldi. Oke. Aldi masukin tangannya sendiri ke sakunya sendiri. Dikocok-kocok dulu. Kalau sudah ambil satu. Ambil satu pegang seperti ini. Oke, Aldi tahu tidak ini simbolnya apa? Iya nggak, Bang? Nggak tahu ya. Kalau Aldi nggak tahu, apalagi saya nggak tahu, nggak mungkin saya kode istri saya ya. Iya. Oke, Uri, Aldi lagi pegang amplop ada desainnya. Pakai intuisi kamu, Iya. masuk ke situ, Iya. jelasin itu simbolnya apa.
sebuah lingkaran. Ingat ya, bisa berhasil bisa gagal ya. Kalau gagal ya sudah lah ya. Iya. Kata istriku ini lingkaran. Oke. Coba Aldi. Waduh, gue udah deg-degan ya. Apa? Apa sih? Kasih lihat coba. Oh wow. Aku yang kira. Nah Fani, mungkin kebetulan ya Fani, karena 5 di antara 1. That's why ada Ibra di sini. Nah Ibra agak ke depan. Tangannya, oke. Yes. Oke, sekarang Uri ambil napas, relax dulu, buang lewat mulut. Oke, kira-kira desain apa ini yang di tangannya Ibra? Bintang. Silakan. Saya buka. Nah, jadi para host juga nggak ngerti desainnya apa karena diacak-acak gitu, jadi nggak mungkin direkayasa. Nah, saya sekarang ke master berikutnya, master seremoni Fani Gasani. Kalau saya bilang dan itu salah, tolong bilang enggak gitu. Ya, sekarang Fani, pemirsa semuanya. Fani, saya kasih tugas untuk masuk ke toilet. Bener ya? Iya benar tadi. Dan di toilet itu tuh nggak ada siapapun, bener ya? Benar tadi kayak gitu. Lalu saya minta Fani untuk membuat desain sederhana, karena 5 simbol tadi kan bisa jadi desain apapun ya. Ini sebelum tadi kita... Tadi pas briefing. Ya, jauh. Ya, oke. Jauh. Iya. Nah, dan saya nggak minta Fani untuk pura-pura nggak disetting, nggak direkayasa, bener ya? Betul. Jadi Fani saya minta masuk ke toilet perempuan, Iya. lalu di situ ditutup, lalu Fani saya minta untuk gambar sesuatu, bener ya? Iya. Bahkan Iya. kamu pegang terus. Dari tadi nih, dari segmen pertama aku pegang. Dan disegel dimasukin amplop, amplopnya disegel dimasukin amplop lagi, bener ya? Benar. Iya benar. Yang tahu hanya Fani. Tapi bener ya, nggak direkayasa, nggak disetting, nggak dipura-pura ya? Enggak, Karena Mas. kamu melakukan itu di dalam toilet wanita, bener ya? Benar. Oke, tangannya dipegang kayak gini aja. Nah, sekarang Uri. Iya. Ini lebih susah, tadi baru pemanasan. Iya. Oke. Oke, sekarang masuk ke pikirannya Fani, Uri. Iya. Oke, itu desain apa? Istriku, coba. Ini sebuah objek bukan buatan manusia. Bener ya, ini bukan buatan manusia ya? Iya. Bener? Iya. Oke, rasain lagi, Uri. Dan objek ini tidak bisa digenggam oleh tangan. Bener ya, bukan Iya. nggak bisa digenggam sama tangan ya? Iya. Oke, rasain lagi, Uri. Dan kita tidak bisa hidup tanpa objek ini. Bener, kita nggak bisa hidup tanpa objek ini ya, bener? Iya. Oke, Uri, rasakan ini masuk kalau udah dapat bisikin ke aku ya. Sudah? Udah ya? Oke, bisikin ke aku. Oke. Saya mulai sama lembar baru. Baru di sini. Ini kata istriku ya. Bisa berhasil, bisa gagal ya. Ini menurut istriku ya. Ini kita penasaran ya. Jadi akan menggambar Oke, apa dipegang. yang ada dipegang oleh Fani. Dan yang ini aku gambar. Oke, tadi saya minta Fani untuk masuk ke toilet wanita, ditutup, nggak ada orang lain di situ. Saya minta Fani untuk bikin gambar, gambarnya disegel di amplop, amplopnya disegel lagi di amplop, Ya. dan nggak ada yang nyentuh sampai sekarang, bener ya? Iya. Oke, dibuka pelan-pelan, tunjukin ke pemirsa. Ini Ya, itu amplop yang pertama. ini amplop pertama. Terus Oke, tadi aku lipat. Di amplop kedua. Kemudian ini amplop kedua dan kertasnya udah aku lipat. Nah, dilipat itu pun nggak tembus pandang ya dalam keadaan terlipat ya. Oke. Oke, nah Ini tunjukkan ke pemirsa. Dan tunjukkan ke pemirsa di situ. Itu adalah gambar matahari. matahari. Oke. Bener ya, kita nggak bisa hidup tanpa itu, besar, bukan buatan manusia. Oke, bisa diambil white, biar istriku dapat juga. Nah, Uri, tunjukin yang kamu dapetin tadi, tunjukin. Oh wow. Bener. Buka penutup matanya, Uri. Oke, aku pegang. Oh wow, matahari, sama-sama matahari ya. Tapi ini berarti Bersinar matahari. benar-benar semuanya menggunakan mata hati ya. Intuisi, perasaan, mata Karena hati. mata ditutup ya. Iya. Sampai akhirnya itulah yang diasah pasangan suami istri yang akhirnya bisa memberikan eksperimen yang sangat luar biasa. Romi Rafael dan juga Uri Rafael. Tapi berbicara mengenai mata hati, Romi Rafael dan juga Uri Rafael, kita akan bersama-sama masuk ke dalam segmen Mata Hati. Ketika mata tak bisa berkata, maka hati yang berbicara. Let's go. Kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan, Di mana? Romi Rafael di samping kirain sini. Fani sama Ibra di sini nggak ya? Silakan, Enggak kamu boleh dong. duduk di sini, Romi Rafael. Gantian boleh ya, Mas? Boleh.
Kemudian Mbak Uri di samping situ. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaan tersebut sambil menatap pasangan yang ada di depan. Dari mata ke mata, hati ke hati. Mbak Uri, 28 tahun bersama, tadi udah cerita gimana indahnya kebersamaan bersama Mas Romy Rafael. Ada nggak sih titik terendah atau momen-momen yang tidak mengenakan di dalam hubungan kalian yang memang bisa di-share ke kita? Kebetulan yang buat yang nggak sesuai tuh suami tuh orangnya terlalu idealis gitu. Sehingga terkadang tuh ada suatu hal yang membuat tetap bertahan dan itu saya anggap itu suatu hal yang bikin keras kepala gitu. Itu sih, itu yang buat apa ya, ya namanya setiap pasangan pasti ada kekurangan gitu. Oke, tapi pernah nggak karena keidealisan sang suami akhirnya sampai berantem hebat atau akhirnya sampai cekcok berat gitu? Ya, itu memang sih kalau cekcok ya biasalah untuk rumah tangga, rumah tangga gitu kan. Tapi kebetulan lebih banyak suami tuh lebih sering untuk tipenya suka berdamai gitu. Bagi seorang Romy Rafael dari istri tercinta, silakan ditatap. Apa hal yang tidak bisa ditemukan pada wanita lain dan hanya bisa ditemukan pada sosok sang istri yang menemani dalam 18 tahun pernikahan? Kalau saya jawab itu, istriku bisa menerima saya literally apa adanya karena mengenalkan dulu bahkan jauh-jauh sebelum saya ada di TV gitu. Jadi ya itulah di situ, jadi bisa menerima saya apa adanya. Gitu. Siapa yang paling berjasa dalam hidup seorang Romy Rafael? Yang paling berjasa kalau yang pertama ya, saya bisa sampai saat ini tentu istriku gitu. Baru yang kedua, mama sama papa saya, si almarhum papa. Itu sih yang paling berjasa. Untuk seorang Uri, jika hari ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa berbicara dengan seorang Romy Rafael, boleh dipegang tangannya? Apa yang ingin disampaikan kepada Romy Rafael? Suamiku, terima kasih banyak. Kamu sudah mensupport aku dalam kondisi senang dan duka. Kamu sudah sabar dengan saat mengalami kedukaan berturut-turut saat pandemi, kehilangan orang-orang kesayangan. Makasih kamu mau udah nerima adanya. Uri, kalimat apa yang tidak pernah bisa dilupakan dari seorang Romy Rafael ketika menguatkan seorang Uri Rafael? Istriku, I love you. Itu selalu setiap malam diucapkan sama suami sebelum tidur, dan dia selalu menyempatkan memberikan ciuman ke saya walaupun saya sudah tertidur sehingga sampai terbangun karena suami masuk kamar dan mencium saya gitu. Setiap malam? Setiap malam. Kita berharap semoga tentu saja ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun untuk selalu bilang I love you setiap hari kepada orang yang mereka atau Anda cintai. Kita akan kembali sesaat lagi. Di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Peluk aja, Mas. Kembali lagi di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Curahkan isi hatinya adalah Mawar. Selamat malam, Mawar. Selamat malam. Sebagai
makin cantik loh. Tuan Bos ya. Kenapa? Nah, Bos, pokoknya kalau Mawar muncul, heboh aja beritanya. Bener. Mbak Barang. Nggak tahu kenapa. Kenapa sih Harusnya tambah nggak cantik? heboh. Kenapa lagi bahagia kayaknya ya? Hah? Baru juga bercerai, tapi sekarang kita tahu dia pakai profil Mrs. Lee. Siapa sih Mrs. Aku yang Lee? MC-nya Lee ya itu pas siapa sih? pernikahannya. Hah? Insya Allah. Kamu tuh move on-nya kayak mesin fotokopi kilat ya, cepet gitu. Iya kan, udah lepas masa idahnya double, masa idah agama sama masa idah negara udah kelar. Oh udah lewat masa idahnya? Jauh lah. Udah jauh. Berarti sekarang udah Mrs. Lee. Lee itu siapa sih Kak? Aduh. Lee apa Lai apa sih Kak? Lai mau bohong dong. Kok kamu pede banget nyimpen nama Mrs. Lee Jadi, di profil Suka-suka kamu? dia dong, Tuan Bos. Ya makanya berarti apakah sudah sah? Jadi sebetulnya memang, ya betul. Ada seseorang, ntar dulu, belum. Maksudnya belum ngomong dong. Kok kita nggak diundang ya Tuan Bos ya, Nyonya Bos ya? Gimana ceritanya Kak? Jadi emang ada seseorang, tapi aku LDR karena dia di Singapura. Di Singapura, oke. Terus memang kita nggak ada rencana pacaran, memang nikah. Karena memang beliau pun duda. Jadi emang ngajaknya bukan mau pacaran tapi mau jadi istri saya nggak gitu. Jadi sudah menikah lagi? Belum. Jadi gini. Itu udah ada gambar-gambar cincin loh di Mana profil coba lihat? picture. Tapi kamu nggak ada perasaan takut nggak jadi ya? Iya. Nggak tahu ya ini. Jangan Soalnya dong. terkesannya pede banget. Bisa terjadi, semua bisa Ya terjadi. iya sih. Tapi insya Tiba-tiba Allah kamu udah nggak. nulis Mrs. Lee. Besoknya dia selingkuh, terus Jangan, kamu nggak jadi. Jangan, enggak. Ini mungkin netizen pengen tahu, Apa? ini orang Indonesia yang tinggal di Singapura atau orang Singapura? Campuran. Oh campuran. Oke. Jadi papanya dari Manila, Aha. mamanya orang Indonesia. Tinggal di Singapura. Tinggal di Singapura. Boleh tahu pekerjaannya apa? Pengusaha atau Ya, apa? pengusaha aja lah. Pengusaha. Iya. Oh pantesan Pedi langsung ditulis Mrs. Lee ya. Buruan diikat dong, harus diikat dong. Pengusaha di Singapura. Gak usah jadi artis lagi lah. Gak usah jadi brand ambassador. Udah langsung Kang aja. Rian dirumpin. Kamu ini. Tapi kamu kenal sama Lee ini, Mr. Lee ini dari mana? Jadi dia ini sahabatnya sahabat saya. Tiba-tiba ya dia Suka minta dia. kenalan, tapi proses dia minta kenalan sampai saya iakan untuk punya nomor handphone saya lumayan lama. 17 kali dia minta. 17 kali dia minta, akhirnya kamu kasih nomor kamu? Yang ke-18 kali baru saya kasih. Wah, bukan 2, bukan 3 loh. So jual 17 loh. Seperti yang kamu sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ini calon mama mertua Iya, kamu iya. menghembuskan nafas terakhir meninggal dunia. Kita tentu saja sekali lagi mengucapkan turut berbela-sungkawa. Semoga tentu saja keluarga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Ya, tapi kalau ngomongin soal sosok calon mertua kamu almarhumah, emang apa sih pesan dari dia tuh apa yang ditinggalkan untuk kamu? Mama nggak mau mantunya yang lain lagi. Mama tuh manggilnya Misa sama saya. Misa? Apa itu? Kenapa Misa? Kan Misa Mawar kan, jadi manggilnya Misa. Dia lebih suka manggil itu. Ah, Misa, oke. Saya beruntung punya mama mertua kayak dia. Sayang banget sama anakku. Sampai Mami Uwa, itu kembarannya mama, bilang pada saat beliau kan serangan jantung, jatuh, hembus nafas terakhir itu yang disebut nama anakku. Oh wow. Ya. Cu, Kiwa, turu, tidur. Gitu. Walaupun saya belum sah jadi anak mantunya, tapi rasa sayangnya mama ke saya tuh udah kerasa banget. Misa banyak-banyak minta maaf sama mama. Kalau Misa sering rewelin mama, kalau berantem sama anaknya juga, mama tuh selalu ngebela saya, mati-matian. Semoga mama sekarang udah tenang sama papa di surga. Amin. Apa pesan yang paling kamu ingat dari almarhumah? Akur-akur sama Andreas. itu namanya. Ya. Jadi jodoh. Selamanya sayang sama anak-anak. Tolong urus cucu-cucu oma gitu. Amin. Oke. Seandainya kamu bisa berkesempatan berbicara sekali lagi dengan mama,
Manggilnya Mama ya? Mama. Mawar mau bilang apa sama Mama? Saya bilang sama Mama kalau Misa sayang sama Mama sampai kapanpun, walaupun Misa nggak sama anak Mama, Mama tetap mamanya Misa gitu. Misa minta maaf sama Mama, belum sempat ngomong langsung pada saat itu karena Mama terlalu baik sama Misa, baik banget. Satu kalimat untuk Mama. Misa sayang sama Mama, sayang banget. I love you, Ma. Udah. Kita akan kembali sesaat lagi, hanya di Heart to Heart. Kita kembali lagi di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Terakhir buat Mawar, silakan apa yang mau kamu sampaikan untuk calon suami kamu? Apa yang mau kamu sampaikan? Silakan. Silakan calon ibu usaha. Mau bilang apa? Nggak ada. Baik-baik aja sama saya. Semoga tambah sayang, tambah semuanya. Khususnya buat ke anak-anak. Amin ya. Dan kita juga berharap semoga Mawar bisa kembali, tentu saja memiliki keluarga seutuhnya, bisa menikah kembali. Amin. Amin. Semoga, amin dong. Amin. Semoga jadi pernikahan yang terakhir udah. Amin. Satu Indonesia bilang amin, amin. Dan terima kasih juga untuk keluarga Romi Rafael yang sangat luar biasa. Semoga berbahagia selalu rumah tangganya bersama juga dengan anak-anaknya, menjadi kebanggaan keluarga. Dari Dan mereka, bos, aku belajar jadi parent bersama beliau loh. Karena aku punya anak kecil-kecil, aku belajar jadi orang tua. Ya, betul. Yang pasti kita juga berharap apapun itu selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan, termasuk juga untuk anak-anaknya. Dan kita bisa belajar banyak sekali dari mereka bahwa cinta dan juga rumah tangga itu sama seperti mawar. Berbunga tapi berduri. Bisa membuat hati kita berbunga-bunga tapi asal kita tahu diri. Kita akan kembali seperti biasa Sabtu dan juga Minggu pada pukul 8.30 malam hanya di Trans TV. Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Mawar.